Yang kami muliakan Al-Ustadz Zainal Mukromin SPD, yang terhormat Datuk Rio Dusun Talang Pantai atau yang mewakili, yang terhormat BPD Dusun Talang Pantai, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Dusun Puntiluhur, yang kami hormati Ketua RT 1, RT 2, RT 10 dan RT 11 di lingkungan Dusun Puntiluhur. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Dan tak lupa yang kami sayangi anak-anakku yang tercinta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati hari besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Idris Iskan yang kita cintai. Di tahun 1004 di Masjid Husin Saad, maaf Bu, di Masjid Husin Saad yang kita cintai ini di tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan beberapa rangkaian acara dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini menjadi momentum yang penuh hikmah, keberkahan, dan mempertebal keimanan serta kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kita pada malam hari ini akan dimulai dengan pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima ramah tamah diselingi dengan hadroh di bawah naungan TPI Al-Bayyinah, acara keenam acara inti, dan acara yang ketujuh doa penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh anak kita, Irsyad dan Kejora. Kepada anakku tercinta, dipersilahkan
untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih PRT kan.
بغيظهم لم ينالوا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan keturunan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu dan mereka tidak berubah janjinya, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan seorang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Solehudin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mendoakan almarhum dan almarhumah keluarga kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus untuk orang-orang yang telah mewakafkan berinfak untuk masjid kita ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususun ila abaina wa ummahatina wa jadadina, wa khususun ila ruhi ahli infaq wa ahli sadaqah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha ghabiya nubasu insyaallah ta'ala bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu ramah tamah, diselingi dengan hadroh di bawah naungan TPQ Al-Bayyinah.
kan di sebelah kiri enggak ada maksudnya. Berdoa dari ibu nanti kita bersama-sama, baik yang di dalam ataupun yang di luar, kita berdiri semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-rasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni sahaban, ya Rabbi warḍa'ni sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni al-masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa'ni al-jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nahlul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Ya Nabi Salam
sambil mendengarkan salawat-salawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.
صل على محمد Sallu alaihi. Mungkin dulu ya. Ya. Lanjut. Dan Mama aja ya. Ini sudah bacaan kan? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keenam, acara yang kita tunggu-tunggu. Maaf, Iya. acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, Bapak Ketua RT 1 Bapak Muhammad Ali. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak membanyak kelimah sudah dibaca oleh pengacara. Maka langsung saya terima kasih kepada 4 RT yang datang ke Masjid Husin Sa'ad malam ini. Malam pertama Maulid Nabi di Masjid Husin Sa'ad. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak, RT 11, RT 1, RT 2, dan RT 10. Terima kasih banyak. Jadi nanti uraian ceramah dari Ustaz. Mari kita mendengarkan uraian dari ceramah dari Pak Zainal bahwa anak-anak dengan banyak bicara. Kalau mari kita sama-sama mendengarkan acara uraian ceramah dari Pak Zainal. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya pengurus Masjid Husin Sa'ad. Kepada beliau Bapak Haji Samsul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan ketika para hadir mengunjungi undangan kami dan masalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Husin Sa'ad ini. Selanjutnya, marilah dengan intinya kita ucapkan salawat dan salam buat baginda Rasulullah SAW yang malam ini kita peringati hari kelahiran beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Ustaz Muhammad yang akan memberikan ceramah ataupun tausiah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua RT 1, RT 11, RT 2 dan RT 10 yang berhadir pada malam ini, dan Kepala Kampung Butiluhur dan juga Kepala Rio yang hadir atau yang mewakilinya. Selanjutnya yang kami hormati para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir memenuhi undangan kami pada malam ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini oleh Ustaz Saleh dan Ustaz Edi dan pengurus masjid yang lainnya yang disebutkan satu persatu, kemudian ibu-ibu pengajian yang telah membantu terselenggaranya acara pada malam ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya selaku ketua masjid ini mengharapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada, yang hadir maupun yang belum hadir, untuk dapat memenuhi masjid ini untuk meramaikan masjid ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah maupun ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Dan selanjutnya kami juga mengharapkan saran dan pendapat masalah kelanjutan dan pembangunan serta kepengurusan masjid ini agar kedepannya makin baik dan makin terarah. Demikianlah harapan kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya Ketua Panitia kepada Ibu Yayah Sumiati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah yang Maha Ghabur, yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku panitia acara ini, mudah-mudahan acara ini terselenggara dengan lancar, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada putra-putri TPG Al-Bayyinah, kepada para orang tua warisan Putri Satria, kepada Bapak Ibu masyarakat Butiluhur. Di sini saya ucapkan atas kerjasamanya terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsir, yang telah mengorbankan pikirannya, hartanya, materinya. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tibalah waktunya kita pada acara inti, yaitu Maidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Zainal
SPD, pengasuh TPQ Al-Karim dari Embacang Gedang, Tanah Sepenggal Lintas. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger rasanya kalau pengajian seperti ini terus diselingi dengan salawat, melihat anak-anak yang semangat, mudah-mudahan jadi sebab turunnya rahmat. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Kakanda Al-Ustaz Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Salehuddin. Kemudian yang kami hormati Datuk beliau Dusun Talang Pantai beserta bawahannya. Kemudian yang kami hormati Ketua PPD Dusun Talang Pantai beserta anggotanya. Kemudian yang kami hormati Kepala Kampung Buntiluhur beserta RT yang ada di dalamnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kemudian anak-anak kami, adik-adik kami yang Masya Allah terlihat sangat semangat dan cerianya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kita orang tuanya fid dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, orang yang paling dekat nanti pada hari kiamat denganku, yakni orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kenapa orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasul akan lebih dekat kedudukannya nanti dengan Rasul? Karena dengan sholawat tadullu ala sidqil mahabbah, menunjukkan akan ketulusan cinta. Orang yang cinta tentu akan banyak menyebut-nyebut namanya, akan senantiasa bibirnya mengulang-ulang namanya, dimanapun akan menyebut namanya, kemanapun akan menyebut namanya, dimana kemana pun tetap kekasihnya yang dicintanya yang disebut-sebutnya. Pun demikian ketika kita cinta kepada Rasul, mahabbah, sidqul mahabbah, ada ketulusan cinta kita kepada Rasul, maka lisan ini tidak ada hentinya untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Maka tadi anak-anak kita dilatih membaca sholawat agar semangat membaca sholawatnya.
mereka dilatih juga perbanannya, mereka dilatih juga hadrohnya. Ini sekarang sedang booming, sedang viral, sedang digandrungi di mana-mana hadroh ini. Mari kita terlebih dahulu memperbanyak salawat kepada Nabi. Kita jemput rahmat Allah tadi di tempat ini dengan salawat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pakai tadi mana? Yang tadi. Salatullah salamullah ala merinding Pak tadi ketika saya masuk, anak-anak kita semangat membaca sholawat. Ini anugerah bagi kita Pak selaku orang tuanya. Anugerah Allah itu tidak hanya sebatas harta yang tinggi, pangkat yang tinggi, duit yang banyak, kebun yang luas, rumah yang bertingkat, istrinya 4. Tetapi punya anak yang soleh dan solihah itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Ketika anak kita mau mengaji, mau belajar membaca Al-Quran, ucapkan dalam hati alhamdulillah, ucapkan dengan lisan alhamdulillah, itikat dalam hati ya Allah, terima kasih, ini anugerah terbesar membuat hamba. Ketika anak mau bersujud, melihat anak sujud, kita harus bahagia. Karena dengan anak bisa bersujud sejak dini, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kita. Karena menjadi kewajiban kita membimbing mendidik anak untuk sujud. Sekarang anak kita sudah bisa sujud, maka itu adalah anugerah yang sangat besar. Bukankah kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita bisa sujud, sekarang istri kita bisa sujud, sekarang anak kita bisa sujud, berarti kita, keluarga kita dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dalam keadaan jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka ini harus kita syukuri. Sekarang buat apa banyak harta? Buat apa sekarang kebunnya luas, mobilnya Masya Allah yang mahal-mahal, tinggi jabatan dan kedudukannya, tapi anak-anak kita melawan kepada kita.
anak-anak kita membentak kita, anak-anak kita tidak turut, tidak patuh kepada kita, istri kita jadi musuh bagi kita. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya, uang banyak, mobil mewah, rumah bertingkat, anaknya soleh. Oh, itu masya Allah yang kita cari kan Pak ya. Daripada miskin melarat anaknya juga nggak mau salat, rugi. Kita cari dunia kita usahakan dunia kita sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk jalan menuju akhirat. Anak ini penyelamat kita, tabarat kita nanti di akhirat. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah kaku, tubuh kita sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak mampu melakukan sesuatu lagi, tumpuan kita kepada anak kita. Kalau anak kita baik, kalau anak kita tidak baik, kalau anak kita lagi tidak turut, tidak patuh, tidak sayang kepada kita, kita rugi. Berapa banyak uang sudah kita keluarkan. Kemudian uang yang kita keluarkan entah dari hasil yang mana, tetapi apa yang kita dapat adalah sakit hati di kemudian hari. Belum lagi mati. Kalau sudah mati, masya Allah, tidak ada lagi kebaikan dari anak-anak kita. Tapi kalau sudah kita lihat seperti ini, anak-anak kita pandai mengajinya dengan lagamnya yang masya Allah indah tadi, anak kita cinta membaca sholawatnya, cinta sholatnya tadi, ikan iwak bandeng, iwak sifat. Untuk apa ganteng kalau enggak sholat? Iwak hiu jumlahnya 4. Untuk apa ayu kalau tidak sholat? Masya Allah, betul. Anak kita sekarang kita didik, kita ajarkan mereka pendidikan yang baik, ajaran-ajaran yang baik, ajarkan mereka mengenal ajaran agama dengan baik, membaca Al-Qur'annya, membaca sholawatnya, rakaatan sholatnya dipelajari, doa-doanya dipelajari. Saat kita kembali kepada Allah, kita punya tabungan akhirat, di mana manusia mati terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang setiap saat digunakan untuk beribadah. Kita tidak melakukan ibadah, tapi orang melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh orang disebabkan harta yang kita berikan kepadanya mengalir. Beruntung, berbahagialah wakil daripada masjid Husin Sa'ad ini, baik itu tanahnya, tenaganya, ataupun material lainnya yang disumbangkan untuk berdirinya masjid ini. Berapa orang yang belajar di tempat ini, berapa orang yang sholat di tempat ini, berapa orang yang beribadah di tempat ini. Maka orang yang wakaf, orang yang bersedekah ke masjid ini akan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya Allah ya Allah. Sudah berapa banyak Bapak sedekah yang sudah kita keluarkan untuk bekal hidup kita? Sudah berapa banyak harta yang kita titipkan untuk kita nanti di akhirat? Inilah bekal kita yang sesungguhnya. Yang kita belikan mobil akan rusak, yang kita belikan pakaian akan busuk, yang kita belikan makanan, maaf, akhirnya akan jadi kotoran. Tetapi rezeki yang kita sisihkan seberapapun itu, maka itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Punya sedikit ilmu ajarkan, terutama ilmu agama. Ini anak-anak kita ini masya Allah, ini berkat doa daripada orang tua, berkat dukungan daripada orang tua, kemudian diantarkan ke guru ngaji, berkat guru ngaji, berkat Al-Mukarram Kakanda ini, akhirnya mereka bisa mengaji. Ini manfaat.
untuk anak-anak kita, manfaat bagi yang mengajarkan, manfaat bagi kita semua. Tapi ingat Bu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini suka duka dalam mengajar nih Pak. Kita orang tua seenaknya aja nyuruh ngaji anak-anak tuh sana ngaji, tapi tanpa memperhatikan keadaan guru ngajinya. Anak itu padahal masih umur 5-6 tahun sudah disuruh ngaji ke TPQ, nggak dititipkan lagi, tapi masih untung anak itu mau ngaji. Datang di pengajian, anaknya ribut, lari sana lari sini, ada yang pipis di tempat ngajinya. Allah, orang tuanya nggak tahu keadaan anaknya. Nih Bapak, kalau kita ingin manfaat ilmu kita, berapa banyak kita punya bekal nanti di akhirat. Sekarang kita kumpulkan, kita punya anak, kita punya pengetahuan tentang Al-Quran. Jangan dulu anak kita dititipkan, diantar ke TPQ Al-Bayyinah. Ajarkan dulu anak kita itu dengan ilmu yang kita punya. Abata saja akhok dazaroza sajafo bodogoha bopakok kalamana wahaya ibitisi ditisi didirizi sisi dikizii dipili Girimini ubutusu yukufu duzuruzu sususu gunuzumu gugukukulumono wuhu wuyu. Ajarkan dengan anak huruf hijaiyah. Anak pandai bisa membaca Iqra, udah alhamdulillah itu manfaat bagi kita. Jangan cepat-cepat antar anak ke guru ngaji, cepat anak antar ke guru ngaji, ajarkan oleh kita. Kalau memang kita sudah tidak mampu lagi, barulah kita antarkan anak kita ke guru ngaji. Tapi pastikan anak kita ini benar-benar dititipkan ke guru ngaji. Jangan cuma disuruh ngaji tapi kita nggak titipkan. Ini maaf, orang tua yang kurang ajar ini. Mau hasilnya, mau untungnya saja, tapi tidak mau berkorban. Titipkan, antarkan ke guru ngaji. Assalamualaikum. Ambil bawa apa tuh Pak? Asoy yang warna putih, yang isinya gula putih, beras putih, uang di dalam amplop putih. Gak usah banyak-banyak, 1.000 aja yang nolnya 6. Ada apa Pak? Masuk, kata Pak Ustadznya. Enggak, ini mau silaturahim Pak Ustadz. Oh monggo masuk, duduk, katanya kan. Minum, dikasih minum, dikasih kopi, dikasih kue. Sudah ke sana kemari ngalir nyudur ngomongnya, baru kita utarakan Pak Ustadz, saya mau nitipkan anak saya ngaji di tempat Pak Ustadz. Kira-kira Pak Ustadz mau menerima anak saya atau tidak? Kalau kata Pak Ustadznya boleh Pak Bu, kalau memang mau ngaji di sini. Tapi ada syaratnya, apapun syaratnya saya setuju, apapun syaratnya saya siap melaksanakan. Nanti kalau anak-anak Bapak Ibu nakal, kami akan pukul, silahkan. Selagi untuk mendidik anak, silahkan pukullah. Masya Allah. Maka insya Allah orang tua yang seperti ini akan berpengaruh kepada anaknya. Anaknya ketika dididik akan turut patuh pada gurunya. Anak yang dididik nanti, anak itu akan mudah mencerna ilmu yang disampaikan gurunya. Ada Pak orang tua yang antarkan anaknya, tapi dia nggak ngerti juga dengan gurunya. Sudah hanya mengantarkan, tidak memperhatikan setiap bulannya. Keadaan ustadznya nggak diperhatikan, di tempat ngajinya nggak diperhatikan. Ternyata anaknya juga susah Pak, bebal susah untuk diajarkan. Hari ini huruf ja tahu, besoknya lupa lagi huruf ja itu, turun lagi ke huruf sebelumnya. Sudah naik ke huruf H,
besoknya nggak apa lagi, turun lagi, akhirnya bolak balik di situ lah. Jadi pengertian kita orang tua, perhatian kita orang tua terhadap anak dan terhadap guru ngaji itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk kemajuan anak kita yang sedang belajar di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, yang menjadi amalan bagi kita, deposito amal kita untuk akhirat adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mau punya anak soleh, Bu? Mau punya anak solehah, Bu? Mau. Maka awali yang pertama dari diri kita, ibu bapak yang soleh dan solehah dulu. Jangan kita menuntut anak kita untuk soleh, jangan kita menuntut anak kita untuk solehah, tapi bapak ibunya nggak soleh dan solehah. Karena anak itu akan mencerminkan sikap kepribadian orang tuanya. Anak itu fotokopi orang tua. Kalau orang tuanya nggak baik, nggak kena susah untuk menciptakan anak yang baik. Tapi kalau orang tuanya sudah baik, orang tuanya ingin baik, berusaha jadi orang baik, insya Allah Allah turunkan rahmat, anak kita pun akan menjadi orang baik. Jadi awali dari diri kita, terutama ini ibu, karena ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak. Ibu, kalau kita sedang di rumah ngobrol dengan anak, apalagi kalau sedang marah, ingat Bu, kufa alaika hadza, kata Rasul, jaga ini Bu, jaga lisan. Jangan sekata-kata, jangan keluar dari mulut kita perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang membuat anak kita celaka. Itu kalau di dusun, masya Allah Bu, ke anak itu kayak ke anak sapi, ke anak Jawi Pak. Saya nggak berani nyebut Jawi Pak, karena saya orang Jawi Pak. Pulau yang Jawi. Anak sapi, dasar kau anjing, dasar kau setan. Yang ngomong emaknya, berarti emaknya emak. Ada yang kayak gitu Bu? Insya Allah nggak ada yang dia. Jangan mati kau. Ya Allah, anaknya dikatakan mati, dikatakan setan, dikatakan hewan. Bagaimana anak kita mau baik kalaulah yang keluar dari ucapan orang tuanya perkataan-perkataan yang tidak baik? Perkataan yang baik dari orang tua merupakan doa bagi anaknya menjadi anak yang baik. Perkataan yang buruk yang keluar dari orang tua jadi doa untuk kecelakaan, keburukan anak-anaknya. Maka sekali lagi jaga lisan kita Bu. Malah kalau bisa sumpah-sumpahin aja Bu, dengan sumpah yang benar, yang baik. Ada Imam Sudes, imam besar di Mekah, di Masjidil Haram, itu dalam kisahnya, dalam ceritanya itu disumpahin sama orang tuanya itu, sama ibunya. Jadi kecilnya Imam Sudes itu nakal Bu. Ibu suka dengarkan murotal Al-Quran nggak Bu? Dari Imam Sudes yang bagus, suaranya itu merdu, indah. Kalau didengar bacaannya itu tenang betul. Itu dulu kecilnya itu sama seperti anak-anak kita, nakal tuh Bu, Pak. Nakal. Nah, apa yang menyebabkan Imam Sudes itu menjadi imam besar di Masjidil Haram? Itu berkat doa orang tuanya. Sering disumpah-sumpahin kalau anaknya nakal itu, hei Sudes, disumpahin kau jadi imam Masjidil Haram. Nakal lagi, Sudes, jangan nakal, disumpahin kau jadi imam Masjidil Haram katanya. Ternyata betul doa orang tua disumpahin.
jadi imam besar Masjidil Haram. Kalau ini enggak kita ingin anak kita jadi orang baik, orang sukses, yang kita sebutnya hewan. Harusnya gimana? Ibu kalau marah, namanya si Bulan, umpamanya tuh maaf Jeffrey, kau jadi presiden nanti. Kutuk kamu jadi gubernur nanti, masya Allah. Kutuk kamu jadi ulama besar, insya Allah. Gitu ya Bu ya. Jadi robah sekarang, semarah-marahnya kita dengan anak, janganlah keluar kata-kata yang kasar, janganlah keluar dengan kata-kata yang kotor. Karena apa yang keluar dari mulut kita jadi doa. Malah jangankan itu Bu, kasih nama saja, kasih nama yang baik, tafaul. Mudah-mudahan dengan nama yang baik jadi baik anak itu. Tresno namanya, kenapa? Biar nanti tumbuh rasa cinta, dia pecinta penyayang. Namanya Asep, oh biar ganteng. Kalau orang Sunda mah kemana-mana teh Asep. Ujang, atau namanya siapa? Maaf, kayak guru kita Soleh, makanya lihat jadi orang soleh. Kalau namanya maaf soleh, insya Allah semuanya bakal jadi soleh. Bahkan tadi saya nggak berani minjem sendalnya, itu sendal soleh. Nggak berani tuh. Ini kakak saya, dari mulai saya ke Bungo Pak, keluar dari pondok kurang lebih 2010 saya kenal dengan beliau, saya dibimbing dengan beliau, diarahkan dengan beliau. Pada saat itu saya ngisi pengajian diundang oleh anak-anak saya seni dengan HMI-nya. Pada saat itu dihadiri oleh Dato Haji Al-Jufri BSC di masjid beliau. Kemudian kita berkenalan. Ada Dato Haji Al-Jufri berkata, saya ingin cari guru kayak guru kepada saya. Ketemulah dengan Ustaz, dengan kakak saya ini, Kang Soleh. Udah, katanya ikut aja dengan Haji Al-Jufri. Pada saat itu saya masih di Sipong Somel. Dengan mengikuti apa saran kakak saya ini, akhirnya alhamdulillah saya mengenal Muara Bungo. Kadang-kadang ke dinas, kadang-kadang ke toko-toko, kadang-kadang ke perusahaan-perusahaan isi pengajian. Siapa yang membimbing? Beliau. Sampai di Adira itu setiap mingguan, setiap bulanan, nggak ganti-ganti beberapa tahun. Di Sabang Raya Motor sampai setiap kegiatan nggak kemana-mana, Ustaz lah. Itu siapa yang membimbing? Ustaz Soleh. Insya Allah mudah-mudahan guru kita ini Allah tambah-tambah kesolehannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah tambah-tambah rahmat dalam kehidupannya, amin. Allah tambah-tambah rezekinya, amin. Allah tambah anaknya, amin. Allah tambah istrinya, mubazir sebenarnya lupa. Kalau orang soleh istrinya satu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah nabi akhirul zaman yang diutus oleh Allah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Kalaulah ada nanti akhir-akhir zaman yang mengaku bahwa dirinya seorang nabi dan rasul, patut kita menolaknya, karena nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi akhirul zaman. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita sebagai bentuk kasih sayang Allah buat kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam siarnya, dalam menyampaikan risalahnya, membawa risalah kerasulannya dengan akhlak yang baik. Karena itulah misinya beliau, merubah akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka kita selaku umat Muhammad
harus senantiasa menjadikan Muhammad itu sebagai teladan bagi kita, sebagai panutan bagi kita, dan kita siap menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap sholawat lagi? Ya. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulaya sholli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Senang kalau ceramah kayak gini, semangat ya Pak ya. Pengajian tiap pengajian kayak gini terus semangat kita. Semangat ngajinya, ilmunya dapat, rahmat Allahnya turun. Man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya dengan sebab sholawat tadi 10. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu, kata Nabi, 10, Allah akan menurunkan rahmat sebab sholawat tadi 100. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku 100, sebab sholawat dan 100 tadi Allah turunkan rahmat kepadanya 1000. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, sebab sholawat tersebut dan sunnah, Allah tidak akan menjadikan dirinya sebagai suluh api neraka. Ia tidak akan tersentuh api itu. Sudah berapa banyak baca sholawat sehari? Sholawat terbanyak Pak Bu. Sholawat itu ibadat yang tidak akan ditolak oleh Allah, walaupun makhrajnya salah, walaupun bacaannya kurang tepat, walaupun dibacanya tidak sambil wudu, diterima oleh Allah. Beda dengan Al-Quran. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran bukannya dapat rahmat, tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran dia tidak mengindahkan adab-adab membaca Al-Quran. Ini biasanya, maaf Bapak Ibu sekalian, kita kalau yasinan nih, bagaimana kita mau mendatangkan rahmat Allah dengan Al-Qurannya? Al-Quran yang kita baca saja kita tidak hormat. Al-Quran sudah dibukukan, disebutlah buku Yasin. Ketika mau pengajian Yasin dimulai, Yasinnya baru dibagi-bagikan, itu pun sambil dilempar-lempar kayak kita sedang main kartu. Kemudian ketika membacanya, ada yang punya wudu, ada yang tidak. Walaupun ulama memperbolehkan kita memegang buku Yasin, karena masih banyak terjemahannya daripada ayat suci Al-Qurannya. Kemudian ketika membacanya, ada yang sambil lihat HP, ada yang membacanya sambil berpikirannya kemana-kemana.
Kalau ibu-ibu di dapur baca Yasinnya sambil beresin kontong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Itu lontongnya udah disiapin belum? Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agshaynahu fahum la yubsirun. Ibu-ibu, nanti lontongnya nanti. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagikan. Lah gimana mau dapat rahmat dari Allah? Yasinnya aja kita permainkan. Itu nanti termasuk pada hadis rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran bukan menurunkan rahmat, bukan mendatangkan rahmat, tapi Al-Quran jadi sebab turunnya laknat. Na'udzubillah min. Makanya kita adakan Yasin, kemudian hadirkan ustaz kita, kemudian ada buka bedah Yasinnya, tafsir Al-Qurannya dikaji, tafsir Yasinnya dikaji, bagaimana etika membaca Yasin dengan benar, bagaimana etika membaca Al-Quran, adab-adabnya seperti apa, karena Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci dari hadas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu kita kaji lagi, perlu ada pendalaman tentang ilmu agama, biar kita dalam beragama itu tidak hanya sebatas ikut-ikutan, karena terbiasa saja. Kadang-kadang kita sholat hanya lihat orang saja sholat. Bisa sholat itu bukan karena tahu teorinya, ilmunya, bukan, karena tahu kebiasaan dari mulai kecil hingga tua sholat. Makanya sholatnya cepat karena sudah terbiasa. Ditanya, kamu cepat nih kan sholat zuhur cuma 2 menit, cepat dari dulu awal sholat loh. Nyupir kalau sudah pandai cepat loh. Tadi saya ngajak abang saya dari sana. Cepatnya bang bawa mobil, lah mahir katanya. Karena udah lama. Tiba saya bawa mobil, kecepatan cuma 20, 30, paling cepat 40 km per jam. Lambatnya, karena saya belum mahir, baru saja belajar mobilnya. Bukan seperti bawa mobil kalau sholat. Kita harus beretika dalam sholat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, akhlak itu ada 2 hal. Ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan makhluk. Akhlak dengan Allah, etika kita, tata krama kita saat kita beribadah kepadanya. Bagaimana etika kita ketika kita sedang sholat, pakaiannya seperti apa? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei Bani Adam, pakailah pakaian terbaikmu ketika kamu sedang sholat, ketika kamu mau sholat. Pakai pakaian yang terbaik. Apa yang kita punya, pakaian terbaiknya pakai untuk sholat. Jangan cuma mau ketemu Bapak Lurah, Bapak Rio, baru kita pakai pakaian terbaik kita, salah. Dengan Allah juga harus pakailah pakaian terbaik kita. Pakai minyak wangi, mandi terlebih dahulu, gosok gigi kita dulu. Bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas 2, tempatnya yang bersih, yang suci, tempatnya yang nyaman. Pergi ke tempat yang memang disediakan. Mana? Masjid. Itu etika kita dengan Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, hadirkan hati, pikiran, dan ruhani kita. Hadirkan hati, pikiran, dan ruhani kita. Jangan hanya sekedar kita menghadirkan lahir saja, tapi batin tidak hadir. Allahu Akbar, pikiran ada di ladang, pikiran ada di kebun, pikiran ada di kantor, hatinya entah kemana entah. Ini sejatinya manusia adalah ruh. Sejatinya manusia adalah ruh. Ketika kita di alam arwah, di makom arwah kita dibaiat oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, tidakkah aku adalah Tuhanmu? Kita sama-sama menjawab, tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Kita semua bisa menyaksikan Allah, bisa melihat Allah yang mukhalaqatul awadisi.
Ketika kita lahir ke alam dunia terbungkus oleh jasad ini, ternyata banyak orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Ruhaninya tertutup oleh nafsunya, ruhaninya tertutup oleh jasadnya, jasadnya yang kotor, jasadnya yang penuh noda dan dosa, jasadnya dimasukkan dengan barang-barang haram, sehingga ruhani kita terhalang 170.000 hijab, sehingga tidak lagi bisa menghadirkan ruhani kita tatkala sholat. Dalam diri kita Bu ada 5 anggota yang harus kita tundukkan sehingga bisa menyatukan diri untuk menghadap kepada Allah. Yang pertama ada badan, ada jasad. Jasad ini harus kita tundukkan sehingga jasad ini benar-benar bisa tunduk patuh di jalan Allah. Caranya menundukkan, jaga jasad ini supaya sehat. Jasad ini harus bersih dari najis, jasad ini harus bersih dari hadas kecil, hadas tua, jasad ini harus bersih dari perkara-perkara yang haram, dari makanan yang haram, pakaian yang haram, tempat yang haram. Bisa mengendalikan jasad dari perkara-perkara tersebut. Kemudian keduanya ada nafsu. Lapisan kedua ada dalam diri kita nafsu. Nafsu ini pun harus kita tundukkan. Harus kita tundukkan. Nafsu yang ada yang mendominasi diri kita adalah nafsu amarah, yang sedikit-sedikit ingin marah, sedikit-sedikit ingin marah. Pulang ke rumah bapak ibunya belum masak, belum, pintu aja langsung ditendang, ember ditendang. Wah, karena ibunya nggak ngasih, orang malingnya sampai keluar rumah. Itu nafsu amarah, perlu kita tundukkan, perlu. Bagaimana caranya? Riyadhatun nafsi, pelatihan diri. Jaga, terus jangan marah terus. Ketika nafsu ini ingin maksiat, ayo kita sholat. Ketika nafsu ini ingin tidur, ayo kita tahajud. Ketika nafsu ini tidak mau melakukan kebaikan, ayo melakukan kebaikan, terus melawan ajakan hawa nafsu. Sehingga nafsu yang tadinya amaratun bisu, yang mengajak keburukan-keburukan, sehingga naik menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang tunduk patuh akan aturan Allah. Insya Allah kalau sudah nafsu mutmainnah ini enak Pak. Latihannya lagi dengan zikir, perbanyak zikir. Ada guru kita, ada ustaz kita minta pimpinan zikirnya. Sholawat nabinya 100 kali pagi, 100 pagi petang. Sholat istighfarnya 100 pagi, 100 petang. Bagaimana zikir yang lainnya Ustaz? Kita minta bimbingan guru. Itu untuk melatih nafsu kita sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Enak ketika wafat, orang yang punya nafsu mutmainnah dijemput oleh Allah dengan sambutan yang sangat hangat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadapan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku, dan masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Enak. Setelah nafsu menjadi nafsu mutmainnah, maka naik lagi kita ada tantangan berikutnya, hati kita. Hati kita itu memang satu Pak. Al-qalbul wahid idza syaghala ala syai'in syaqatan an bihi. Hati itu satu apabila hati itu teristighfar, fokus, sibuk dengan satu perkara, yang lain akan hilang. Makanya hati kita sibukkan berzikir kepada Allah itu berat. Setelah itu pikiran itu dahsyat Pak. Kecepatan pikiran itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Makanya pikiran itu harus kita kelola. Ketika kita ibadah, pikirkan apa yang sedang kita laksanakan. Punya pemikiran yang baik. Kemudian kalau sudah itu bisa, maka ruhani kita akan kembali terang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akhlak dengan Allah. Itu kajiannya nanti kajian batin. Kemudian yang kedua, akhlak dengan sesama makhluk. Kita ambil cepat, sesama kita manusia. Yang paling ringan ini yang sekarang mulai redup,
mulai tidak lagi dilakukan oleh sesama kita apa? Senyum, Pak. Susah itu, Pak. Padahal itu paling mudah, sedekah paling mudah, akhlak paling mudah yang bisa kita kerjakan adalah senyum. Tetapi ketika kita bertemu saudara kita, kita susah untuk tersenyum. Tabasum muka li akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Tapi ketika ada tetangga keluar rumahnya pakai mobil baru, mana ada keluar senyum kita ya? Malah yang ada iri dengki dalam hati ini. Doain mudah-mudahan celaka mobil baru kalau kredit gitu. Kan gitu. Ibu lihat tetangga, lihat teman kita yasinan, bajunya baru lagi, yang biasanya senyumnya mereka sekarang nggak ada lagi senyum. Ditanya kenapa lu nggak senyum lagi? Sakit gigi. Padahal ada iri dengki. Itu senyum. Tabasumu kali akhirnya sodakon. Senyum ketika ketemu siapapun, kita rekahkan senyum dari bibir kita. Tapi jangan kayak si Alek, lagi sholat Jumat ada kotak masjid senyum, ada 3 kotak masjid senyum terus. Ditanya, Lek, kenapa tadi kau senyum-senyum? Kan sedekah katanya. Bukan itu, senyumnya terhadap saudara, bukan terhadap kotak amal. Kalau ada kotak amal, sedekahnya pakai senyum bisa? Enggak, pakai duit. Kemudian apalagi tegur sapa, Pak. Ya Allah ya Robbana, kita saat ini Masya Allah tegur sapa sudah jarang dilakukan oleh kita. Sesama tetangga saja kadang-kadang tidak ada lagi tegur sapa. Sudah nafsi hidupnya, gak mau lagi saling sapa. Pak gimana sehat, kabarnya gimana, bagaimana itu kerjaannya, itu gimana sehat semuanya. Itu penting, Bu. Kemudian apalagi akhlak sesama kita, salam, absus salam. Karena dengan adanya tegur, sapa, salam, itu akan menambah mahabbah di dalam diri kita sesama kita. Ya Bu ya, senyum, salam, dan sapa. Ada lagi akhlak kita yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah tata cara bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Ini pun sudah langka kita perhatikan. Yang kecil saja dulu, makan atau minum. 5 sunnah Nabi ketika kita minum. Apa saja? Yang pertama, minum itu harus baca Bismillah. Ketika kita mau minum harus baca Bismillah. Yang kedua, minum itu sekali teguknya, sekali minumnya tidak boleh 3 kali tegukan. Ya, tidak boleh kali tegukan. Selanjutnya, ketika kita minum, ya, tidak boleh sambil berdiri. Tidak boleh sambil berdiri. Yang selanjutnya, tidak boleh pakai tangan kiri. Dan yang terakhir, setelah minum ataupun makan, akhiri dengan doa Alhamdulillah. Boleh dipraktekkan, Bu, Pak? Gini, Pak. Caranya, pegang air minum, baca Bismillah, kemudian diminum Alhamdulillah. Nah, itu akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melalui tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, hendaknya menjadi momentum untuk kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tempat yang mulia ini, saya mengajak, mari kita ajak anak-anak kita untuk mengaji.
dan kita ajak istri kita untuk mengaji, dan kita ajak suami kita untuk mengaji. Kita sama-sama kembali mengaji. Untuk apa? Untuk supaya kita sholatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup kita sholawat lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mustafa salatan tubassiruna biha. Ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang saya hormati, Al-Mukarram, Al-Ustaz Saleh yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami banggakan. Demikianlah pengajian kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Nafa'anallahu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, melanjutkan acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Edi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna hadha jama'an wa tabarrakna min ba'dihi tabarrakan ma'ashura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara wa
المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم بارك أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم آتي أمة سيدنا محمد. اللهم آل قلوب أمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وآخر وجلنا بكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما ورت السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita semua telah mendapatkan ilmu dan hikmah yang sangat bermanfaat dari ceramah yang disampaikan beliau Al-Ustaz. Semoga kita dapat mengamalkan setiap ajaran dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kedua orang tuanya, dan dapat membahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi di Masjid Husein Sa'ad pada malam hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku yang ibu cintai. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.